Nasional, Wakil Rakyat Papua Tengah tagih realisasi Pasal 4 Ayat 4 UU Otsus. Penulis, Muhammad Zaki Dermanto, Selasa, tanggal 24 Februari tahun 2026. Jakarta, jakarta.suaramerdeka.com. Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus IUPK PT Freeport Indonesia, PT FI, hingga tahun 2061 yang ditandatangani di Washington DC, Amerika Serikat menimbulkan polemik di bumi cendrawasih. Wakil Ketua 4 DPRD Papua Tengah, John N.R. Gobay, menduga ada pengabaian prosedur hukum yang diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus UU Otsus Papua. Meski izin tersebut diteken oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026, John menyotori ada celah yang berpotensi cacat hukum. Tepatnya, pada Pasal 4 Ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua UU Otsus Papua. Dikatakan John, aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan setiap kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua untuk mendapatkan pertimbangan dari gubernur setempat. Pertanyaan fundamental kami adalah, apakah perpanjangan kontrak dan skema divestasi ini sudah didahului pertimbangan resmi dari Gubernur Papua Tengah, Bapak Meki Fritz Nawipa? Cetus John. Menurutnya, pertimbangan gubernur bukanlah sekadar formalitas administratif atau pemanis birokrasi, tetapi sebagai prasyarat konstitusional mutlak. Tanpa pertimbangan daerah, perjanjian ini memiliki cacat hukum fundamental. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat dan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD kami, urai John. Info yang ia dapat, kesepakatan di Washington memang menjanjikan divestasi tambahan 12% saham kepada pemerintah Indonesia pada 2041, perluasan eksplorasi, hingga komitmen hilirisasi. Namun, bagi DPRD Papua Tengah, janji-janji manis tersebut tidak akan memiliki fondasi kuat jika menabrak aturan hukum yang berlaku di tanah Papua. John menegaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Tengah memerlukan kepastian hukum yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Pakar hukum dari Universitas Cendrawasih, Prof. Melkias Hetaria mengingatkan agar pemerintah pusat tidak melupakan amanat UU Otsus dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak PT FI. Prof. Melkias mendukung pernyataan John. Ia juga mengatakan, meski terdapat regulasi sektoral seperti UU Pertambangan di Jakarta, UU Otsus tetap menjadi instrumen hukum nasional yang mengikat semua pejabat, termasuk Presiden. Prof. Melkias memandang, amanat Pasal 4 Ayat 4 UU Otsus, setiap perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah dengan pihak asing yang menyangkut tanah Papua, wajib memperhatikan suara daerah. Berdasarkan UU Otsus Pasal 4 Ayat 4, perjanjian tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari gubernur. Ini adalah mandat hukum yang harus dijalankan, tegasnya. Ia menambahkan, dalam perkembangan hukum internasional saat ini, badan hukum seperti PT FI sudah diakui sebagai subjek hukum yang bisa melakukan kontrak dengan negara. Namun, kontrak tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak lokal yang dilindungi undang-undang. Selain koordinasi dengan gubernur, Prof. Melkias juga menyoroti pentingnya keterlibatan nyata masyarakat adat. Khususnya, masyarakat Amume dan Kamoro di Timika yang memiliki hak ulayat atas wilayah pertambangan tersebut. Setiap investasi di tanah Papua, termasuk perpanjangan kontrak Freeport, perlu melibatkan masyarakat Papua yang memiliki tempat tersebut. Kepentingan masyarakat harus dicantumkan secara jelas, tidak bisa hanya berlindung di balik alasan kepentingan negara, ujarnya. Prof. Melkias mengapresiasi terhadap catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau pejabat daerah seperti John terkait hak-hak masyarakat lokal. Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan pengecekan cross-check apakah Gubernur Papua Tengah sudah memberikan pertimbangan resmi terkait rencana perpanjangan kontrak hingga pasca 2041 tersebut. Hingga saat ini, proses negosiasi terkait penambahan saham pemerintah dan perpanjangan izin tambang masih terus bergulir. Masyarakat berharap transparansi dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua tetap menjadi prioritas utama. Editor, Muhammad Zaki Dermanto.